Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Fajar Maulana Rahab, aka Fajar.mln, Community Manager di Top Coder yang bertugas untuk melakukan meetup kita pada hari ini untuk sesi Asia Tenggara dan sekitarnya. Seperti biasa, pada hari ini kita akan membahas mengenai update-update terbaru yang sedang terjadi di Top Coder selama seminggu terakhir belakangan. Dan kemudian kita akan buka sesi untuk berdiskusi bersama kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian mengenai feedback, komplain, atau apapun yang terkait dengan Top Coder. Jadi apabila kawan-kawan punya pertanyaan, punya feedback dan lain halnya, silakan dibicarakan di sini. Atau kalau memang ingin lebih detail bisa via DM juga dengan saya. Eh, Acara Community Monday Meetup ini adalah inisiatif dari Top Coder yang dibikin agar komunitas, member-member punya sarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi ini adalah untuk kalian, untuk kawan-kawan semuanya, dan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, untuk memulai sesi hari ini kita akan mulai dengan update-update terbaru yang ada di Top Coder. Kita akan bicara tentang update-update terbaru. Saya akan share screen saya di Google Chrome yang ini. Oke. Mas Benny bisa ngelihat screen saya? Jelas, jelas Jelas kelihatan. ya? Oke, terima kasih. Mmm, Sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada acara Community Monday Meetup. Pada hari ini kita kedatangan, tamu dari admin Top Coder, Cory. Cory is, here with us right now. Hai Cory. Hello. Good Halo, morning. good morning. Oke, thank you for coming into this session. You're welcome. Happy to be here. Yap. Oke, I'm going to continue in bahasa if you don't mind, Cory. Oke, let's Yeah, go ayo ahead. yap. Oke, kita kita akan mulai sekarang. Hari ini adalah Community Monday Meetup kita untuk tanggal 28 Februari atau hari terakhir pada bulan kedua di tahun 2022 ini. Kita sudah lakukan ini dari Januari awal kemarin dan ini adalah bulan kedua terakhir, jadi kurang lebih ada 8 atau 9 kali sudah kita kerjakan untuk mengenai Community Monday Meetup ini. Nah, Community Monday Meetup itu dilakukan setiap hari Senin untuk sesi Asia Tenggara itu pukul 8 malam hingga selesai. Buat kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya tapi tidak tidak apa namanya, tidak belum belum cakap dalam berbahasa Inggris, bisa bisa berbicara dengan kita, berbicara dengan saya menggunakan bahasa Indonesia pada sesi ini. Nah, di sini kita akan berikan update-update terbaru tentang Top Coder, menggunakan bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, update terbaru yang pertama kita akan adakan Freelancer Fair tanggal 8 Maret mendatang. Itu akan dilakukan pukul 10 hingga pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang waktu Top Coder. Atau kalau di Indonesia nanti ini pukul 11 malam hingga pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat untuk Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas atau membicarakan mengenai banyak hal. Eee, saya akan sharing linknya di bagian chat section. Mana dia chat sectionnya? Oke, ada tempat di sana. Silakan register apabila berminat untuk mengikuti acara ini. Pada intinya, acara ini akan membahas mengenai banyak hal. Dari pukul 10 akan disambut oleh Jessie, pukul 10:05 akan ada interview dengan confidence dan power. Ini adalah sesi webinar yang dilakukan oleh Lily Vogel untuk memberikan tips dan trik mengenai wawancara dengan penuh percaya diri dan penuh semangat. Oke, pukul 10:20 kita akan ada Ryan Lavender untuk tips for getting your first client, kemudian pukul 10:35 ada freelancer tip dengan Elina Jutelait, holder of freelance business community. Kemudian ada pembicaraan mengenai teknologi, tentang desain pattern bersama Cornelia Davis, bersama Bina Ramamurti, kemudian ada Michael. Ya, kita akan teruskan dengan pembicaraan mengenai individu dan cerita-cerita yang sudah oleh kawan-kawan dengan expert-expert, dengan Subha Tafarti, CTO Wipro. Dafar Subha ini sangat sangat berarti ada pimpinan kita nih udah masuk nih di Top Coder nih yang akan mengisi acara. Jadi sangat sangat baik sekali kalau ada yang mengikuti, kalau kawan-kawan ingin mengikuti.
Ada Dafar Ardalan dari Aivo, ada Victoria Pere, member kita di Top Coder, desain freelancer, dan nantinya akan dimoderate oleh Ashley Steele, Top Coder. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab dan networking pukul 12.30. Apabila kawan-kawan berminat, linknya sudah saya sharing di bagian chat section. Silakan register dan acaranya itu akan diadakan tanggal 8 Maret hari Selasa pukul 10 pagi waktu Top Coder hingga pukul 2 pukul 1 siang waktu Top Coder. Kalau Indonesia itu nantinya karena ada perbedaan waktu, tanggal 6 nanti kita akan berubah, jadi pukul 11 malam sampai pukul 2 pagi. Oke, itu adalah update pertama yang bisa saya berikan untuk di Top Coder ini. Untuk yang kedua, kita punya state finalist untuk TCO 22. Oke, selamat. Oke, coba bentar. Kita kasih clap-nya dulu ya. Ini adalah finalis-finalis kita untuk TCO 22. Untuk yang stage pertama, dari algoritma kita punya Turis, dari maraton kita punya WLIT, untuk development kita ada 3 orang, Serifolk 83, Soso 0574, XXCXY. Kemudian first to finish kita ada Atepir, ada Neon Ray dan Yusion. Ada Kie, The Nur Sultan S, Yuder, and Sa392 Edu. Itu untuk finalis dari track algoritma marathon development first to finish dan Kie. Ada berapa nih? 3, 6, 9, 10, ada 11 orang untuk yang stage ini. Dan berikutnya ada dari UI Design, kita punya I Am Infinite, Universo, dan I Am Tong. Untuk Copilot, kita punya Wendell, dan desain Copilot ada Fajar.mln. Data Science Copilot ada Novto, dan Kie Copilot ada Drastic DPK. Total 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 orang pada stage 1 yang berhasil lolos menjadi finalis TTO 22. Untuk stage 2, kita punya beberapa finalis lagi. Algoritma kita dapat Peter, maraton kita punya Mugure Leonut, development kita ada E06 Widu, Zpin, S Dipak Kumar, kemudian first to finish kita ada Kotu Ngunyen, dan Michael, Chinvip 66, untuk Kie kita Saurab 95, Code Jam, dan Yes Bilir. Dan untuk UI Design kita punya Stack 18, 19, 1995, Ndondo, dan Basuki. Development Copilot kita punya Bill Edison, Desain Copilot selamat kepada Arianto Ongko, Data Science Copilot Haifor Sandi, dan Kie Copilot Google SMKM. 246, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kembali ada 17 orang yang berhasil menjadi finalis di stage 2 untuk TCO 22 finalis. Lagi-lagi selamat dan semoga berhasil nantinya di TCO final menjadi juara. Nah, kita belum tahu untuk TCO 22 finalnya nanti akan ada di mana, apakah kita bisa lakukan secara onsite ataukah kita akan kembali melakukannya secara virtual. Mudah-mudahan kita berdoa agar kali ini final akan dilakukan secara onsite kembali, karena sungguh saya sangat rindu sekali dengan suasana final onsite di US. Oke, selamat kepada para finalis, semoga selamat berjuang nanti di final, semoga menjadi juara, dan ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Nantinya kita akan tampilkan nama-namanya di website TCO 22, sehingga kalau mau dipamerkan silakan, kalau mau dijadikan portofolio dan kemudian dijadikan bagian daripada resume juga bisa. Oke, kita akan lanjut ke update yang berikutnya. Top Coder akan mengadakan Humble Full Cup 2022 in honor of Harsha Suryana Rayana, namanya agak susah. Beliau adalah salah satu member Top Coder dan merupakan salah satu coder terbaik di India yang meninggal karena kecelakaan. Dan kita sebagai salah satu platform yang mensupport, kita membuat acara berupa Humble Full Cup 2022 ini sudah beberapa kali dilakukan untuk mengenang beliau. Beliau juga salah satu member yang sangat aktif dulunya saat masih hidup, sering membantu kawan-kawan yang pengen belajar competitive programming, kemudian kawan-kawan yang ingin terjun ke dalam dunia programming, dan itu sangat-sangat baik sekali. Sayang sekali beliau kecelakaan dan kemudian meninggal. Sehingga kita lakukan penghormatan terhadap dirinya dengan melakukan Humble Full Cup untuk Humble Full Cup. Kita ini udah lakukan beberapa tahun belakangan ini. Untuk ini kita bisa, kalau kawan-kawan ingin register, itu bisa dilakukan di link yang saya share di bagian chat section. Itu bisa dilihat di sini, nantinya pada saat dibuka dia akan seperti ini, Aparoksa Present Humble Full Cup 2022 in honor of Harsha Surya Narayana.
First round itu tanggal 7 Maret nanti 2022 dan ini disponsori oleh Top Coder. Ini adalah apa namanya, penghormatan dan yang sudah kita lakukan untuk yang ke-6 kalinya. Jadi ini linknya, register bisa ke Humble Cup competition-nya di sini, kemudian belajar tentang apanya, kayak mana formatting turnamennya, kemudian sign up untuk apanya, acaranya di sini. Mau detail bisa dibaca di sini, kemudian kita ada hadiahnya, walaupun tidak banyak. Ada 100 untuk the best performer from the qualification round not located in India. Untuk hadiah finalnya kita punya $350, 150, 75, 50, dan 25. Apabila kawan-kawan berminat di competitive programming, silakan bergabung di sini. Oke, linknya sudah saya sharing. Oke, itu yang bisa saya sharing untuk Humbleful. Ini Humbleful ini nama handle-nya di Top Coder ya. Aslinya namanya Harsa Surya Narayana. Oke, itu untuk turnamen Humbleful. Kita kemudian juga masih ada tanggal 5 kalau tidak salah ya. Health benefit-nya itu ya tanggal 15 Maret nanti. Tanggal 15 Maret nanti kita ada webinar tentang kabar yang sangat menggembirakan buat para member di Top Coder. Apalagi kita para freelancer ini sangat rentan sekali karena kita biasanya tidak di-cover oleh apa namanya, asuransi ataupun health benefit di negara kita ini. Jadi Top Coder melakukan inisiatif kemudian melakukan partnership dengan Safety Wing untuk agar member-member Top Coder itu punya akses ke asuransi kesehatan. Ini sangat menarik sekali. Saya akan share linknya di bagian chat section apabila hendak berminat bergabung bersama di sini. Application experience-nya itu bisa dilihat di sini. Dia akan terbuka di sini. Tanggal 15 nanti mereka, orang Safety Wing, representasinya akan datang dan menjelaskan mengenai health benefit yang bisa kita dapat, kemudian berapa harganya, dan kemudian cara untuk mendaftarnya. Jadi apabila kawan-kawan berminat, silakan register dari sekarang, tanggal 15 nanti, pukul 8 hingga pukul 9, kita akan lakukan webinarnya. Nah, apabila kawan-kawan ada pertanyaan, bisa ditanyakan, saya akan kasih linknya di dalam chat section juga, yang nantinya akan membuka ke halaman sini. Silakan kalau punya pertanyaan, silakan tanya di sini. Nantinya Jesse dan kawan-kawan dari community team yang di bagian untuk mengurus partnership ini akan mencoba menjawab sebaik mungkin. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nantinya akan dijabarkan pada webinar tanggal 15 tersebut. Ini sangat menarik karena Safety Wing itu memang sudah dikenal karena saya suka menonton vlogger-vlogger dan orang-orang yang memang hidupnya itu digital nomad. Ini sudah salah satu provider asuransi yang sangat baik untuk remote worker karena ini bisa diklaim di mana saja. Jadi mungkin akan sangat menarik buat kita semua, apalagi terutama kalau yang kita sering jalan-jalan agar masuk akal. Karena kalau kita punya, walaupun di Indonesia kita punya namanya asuransi kesehatan BPJS Kesehatan, kita tidak bisa klaim di luar negeri kan. Nah, jadi kalau kawan-kawan ingin dapatkan perlindungan untuk asuransi kesehatannya yang bisa diklaim di luar negeri, bisa menggunakan yang ini. Oke? Kita tunggu tanggal 15 nanti di webinarnya. Saya sendiri akan ikut karena saya tertarik, tapi belum tahu apa ikut apa tidak, tergantung bagaimana penjabaran mereka nantinya. Tapi silakan bergabung apabila berminat. Linknya sudah saya sharing di bagian chat section. Oke? Untuk update berikutnya, kita pelan-pelan akan migrasi dari Slack ke Discord. Jadi apabila kawan-kawan belum bergabung, silakan bergabung segera di Discord kita karena Slack akan kita nonaktifkan dalam tempo beberapa minggu lagi. Untuk itu linknya sudah saya share di bagian chat section, nantinya akan nampil seperti ini dan kemudian bisa di accept invite. Kita sudah punya 3.200 member yang bergabung dan ada 404 orang yang online. Ada banyak sekali channel di sana sehingga kawan-kawan kalau hendak apa namanya, sharing-sharing, mengetahui hal-hal baru, itu sangat-sangat banyak sekali yang bisa dibaca di channel kita, di server kita, di Top Coder Discord. Di situ juga kalau yang berminat competitive programming, desain, QA, development, dan lain sebagainya, kita punya kawan-kawan yang bisa membantu untuk bisa berkembang. Jadi sharing, diskusi bisa dilakukan di sana. Kita akan matikan Slack dalam beberapa minggu ke depan karena fiturnya tidak selengkap Discord. Kita berharap dengan adanya Discord ini kita bisa punya one stop platform yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Ini untuk networking ya. Nantinya untuk pekerjaan yang terkait di Top Coder, kita tetap akan gunakan platform kita. Ada topcoder.com/gigs, topcoder.com/challenge dan lain sebagainya. Oke? Jadi ini untuk networking kita semua, untuk menambah pengetahuan, untuk menambah relasi dan lain sebagainya. Oke?
Untuk itu untuk Discord, update Discord. Yang berikutnya kita punya gigs, top gigs of this week. Ini adalah top-top apa namanya gigs opportunity ataupun pekerjaan-pekerjaan remote yang secara kontrak yang lagi dicari oleh top coder dan klien-kliennya agar dan berharap agar kawan-kawan bisa meng-apply dan mendapatkan pekerjaan ini. Untuk yang pertama, kita punya namanya UI developer. Ini gigs-nya akan saya share di chat section. Ini lokasinya bisa di mana saja buat semua kawan-kawan, asal bisa bahasa Inggris itu saya rasa sudah cukup dan bisa dilakukan di Indonesia kalau memang kawan-kawan ada di Indonesia. Kompensasinya dari 820 hingga 1020 USD per minggu, waktunya itu 4 minggu, dengan waktu kerja selama 1 minggu itu 40 jam. Jadi ini lebih kurang kayak kerja biasa dari pukul 8 hingga pukul 5, tapi mungkin nantinya untuk waktu kerjanya seperti apa bisa dibicarakan dengan penyedianya, dengan kliennya. Working hours-nya itu kita menggunakan IST, berarti dari India. India itu 1,5 jam di belakang kita. Kalau kita pukul 8 sekarang, berarti mereka pukul setengah 6 atau pukul pukul setengah 6. Setengah 6, ya benar, pukul setengah 6. Nah, kalau kita pukul 8, 1,5 jam bedanya. Nah, ini yang dibutuhkan adalah skill yang dibutuhkan adalah SAP dan user interface. Description-nya itu punya pengalaman 6-8 tahun di SAP UI5 developer dengan integration experience-nya, dan kemudian harus punya kemampuan data integrasi untuk SAP system. Ya, buat kawan-kawan yang mengetahui tentang SAP dan tahu tentang bagaimana mengoprek UI-nya, silakan bergabung. Nah, ini yang menarik, kalau kawan-kawan tidak punya kemampuan di bidang SAP dan tidak punya kemampuan di bidang UI development-nya, tidak masalah. Kawan-kawan tetap bisa mendapatkan uang dengan cara melakukan referral tentang gigs ini sharing ke sosial media kalian ataupun ke kawan kalian yang memang punya kemampuan ini. Nah, caranya adalah pada saat kalian login nanti di sini, ini pada saat login, kita akan mendapatkan link di sini yang bisa kita copy dan kita bisa sharing. Kalau kawan kalian register melalui link tersebut dan berhasil masuk, maka kalian akan mendapatkan uang sebesar $500. Ini hanya berlaku untuk 1 kali, artinya 1 gig ini begitu dapat ke membernya ataupun kawan kalian itu, maka kalian dapat $500 sekali untuk sekali putus. Jadi $500. Oke? Berikutnya kita punya gig yang lainnya, itu adalah untuk .NET developer. Ini sangat bagus sekali karena seperti SAP, kemudian .NET, itu kita punya banyak sekali member-member dan kawan-kawan yang mengetahuinya. Karena .NET ini cukup populer dulu di Indonesia, bahkan masih populer saat ini. SAP pun juga sangat populer di Indonesia sebelum Salesforce dan yang lainnya masuk menghantam. Jadi ada banyak sekali saya rasa developer dan kawan-kawan kita yang mengetahui teknologi tersebut, jadi referral itu bisa digunakan. Atau mungkin kalian yang salah satu yang sudah mengerti tentang hal ini, silakan apply saja. .NET Developer, ini bisa dilakukan pekerjaan di mana saja, artinya kita tidak perlu berada di dalam suatu lokasi, kita bisa remote. Kompensasinya cukup tinggi, 1.250 hingga 1.650 dolar per minggu. Waktu durasinya pun cukup lama, 24 minggu. Dan waktu kerjanya itu untuk 1 minggu 40 jam. Kurang lebih hampir sama seperti kita kerja dari pukul 8 hingga pukul 5. Working hours-nya MT, lakukan konversi di converter time zone kalian dari MT ke GMT kita. Berapa lama perbedaan waktunya, kalian harus bisa menyesuaikan. Di sini require skill-nya .NET, kemudian C#, ASP.NET MVC5, JavaScript, jQuery, dan HTML. Saya rasa ini cukup straightforward, sangat straightforward sekali. Kalau kalian menguasai ini, kalau kalian menguasai salah satu, pasti kalian mengetahui yang lainnya. Dan ini sangat straightforward sekali dan bisa di-apply sesegera mungkin, mumpung masih terbuka. Description-nya ada di sini, skill-nya ada di sini, baca notes-nya, kemudian kalau berminat apply to this job. Kalau kalian tidak punya skill-nya, silakan refer kerjaan ini ataupun opportunities ini ke kawan-kawan yang memang memiliki kemampuan .NET dan required skill yang diminta di sini. Oke? Untuk gigs berikutnya kita punya namanya data modeler. Ini juga di any location. Kompensasinya pun cukup tinggi, 1.250 hingga 1.650. Waktu kerjanya 8 minggu dengan setiap minggunya itu butuh 40 jam untuk login. Working hours-nya IST, UTC 5, lakukan time zone converter, kemudian pastikan bahwa kalian memang sanggup untuk mengambil pekerjaan ini di waktu time zone yang tersebut. Di sini butuh skill Google Cloud, Python, ETL, dan SQL. Ada description-nya di sini. Successful candidate, responsibility, dan skill, silakan baca. Pastikan kalian baca baik-baik sekali di sini. Kemudian kalau memang berminat, apply to this job. Semoga kalian bisa mendapatkan gigs ini dan
mendapatkan honor yang sangat luar biasa ini. Oke, ini adalah gigs yang data modeler. Kita punya gigs lainnya, senior software developer. Ini juga di segala lokasi. Kompensasinya pun 1.250 hingga 1.650. Ini per minggu ya, bukan per bulan. Jadi kalau per bulan itu berapa nih? Kalau dia 5.000, kalau dia dapatnya yang paling minimum saja itu kita bisa dapat $5.000. Kalau lebih sampai sini mungkin 6 ribuan. Nah, jadi sangat-sangat menarik sekali kalau kawan-kawan meng-apply kan. Durasinya memang cuma 4 minggu, dan setiap minggunya itu kita butuh 40 jam supaya login dan available untuk bekerja. Working hours-nya pakai UTC 10, kita dari core skill-nya AngularJS, JavaScript, dan HTML. Silakan apply apabila kawan-kawan berminat. Di sini ada deskripsinya, kemudian apply kalau memang punya kemampuan di situ. Bila tidak punya kemampuan tidak ada masalah, silakan refer gig-nya ini ke kawan kalian, login, dapatkan link referralnya, kasihkan ke kawan kalian ataupun sharing di sosial media ataupun sharing di LinkedIn kalian. Kemudian kalau ada yang masuk melalui link referral kalian, kalian akan mendapatkan $500. Selamat datang Mas Kurniawan. Alhamdulillah. Sehat Mas? Halo, aduh, malu-malu, masuk aja. Ah, sehat? Oh, lagi nggak pakai headset. Oke, oke. Nah, sehat Mas, Mas Kurniawan? Masih mute mungkin Bang. Iya, nggak pakai headset, jadi nggak Oh, apa. headset. Alhamdulillah lanjut Bang, izin nyimak. Oke, oke. Oke, saya akan lanjut lagi untuk gigs berikutnya. Kita punya namanya front end developer. Ini sayangnya hanya USA only. Kompensasinya itu sangat tinggi sekali, 2.150 hingga 2.550 per minggu. Durasinya pun sangat lama sekali, 52 minggu. Waktu kerjanya seperti biasa 40 jam. Dan working hours-nya PST. I have question, Cory. Is this possible for people outside USA to apply for this one? Hold on a second. I didn't hear that. Can you say it again? Yeah, we have a gig for front-end developer, but the location is USA only. Is this all very strict for USA person only, or is there any possibility for people from other location to apply for these gigs? Can we reach out to you if someone or our members want to apply for this position, and maybe is there any flexibility for people from other location to join, even though the location is saying in the gigs it's only for USA? Unfortunately, if the gig has USA only listed, they have to be within the United States. I see, I see. Okay, okay, no problem. Thank you. You're welcome. Oke, sayang sekali yang ini tidak bisa pula untuk apa. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir front end developer Indonesia itu jago-jago banget, apalagi yang terutama Vue.js, TypeScript sama Java ya. Dan ini sayang sekali hanya bisa untuk orang USA. Tapi nggak masalah, mungkin nanti akan ada opportunity lain yang front end developer dan bisa untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Oke, kita lanjut lagi untuk gigs berikutnya. Ini ada UI designer. Ini segala lokasi. Kompensasinya cukup tinggi, 1.250 hingga 1.650. Durasinya 12 minggu, waktu kerjanya 40 jam per minggu dengan working hours-nya IST, lakukan converter. Untuk mengetahui jam berapa ini paginya, biasanya sih 12-13 jam di depan kita, di belakang kita. Sehingga kalau kita sudah malam, mereka baru masuk pagi gitu. Jadi siap-siap saja harus begadang dan tidurnya pada siang hari. Di sini yang dibutuhkan kemampuannya itu tentu adalah Sketch, Zeppelin, Adobe CC, dan OTT. Qualification skill-nya bisa dibaca di sini, kemudian responsibility-nya bisa dibaca di sini. Kalau memang berminat, silakan apply to this job. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah mendapatkan gigs di Topcoder, saat ini Topcoder menganut sistem 1 member 1 gig. Jadi kalau memang ternyata pada saat apply tidak bisa, ada kemungkinan besar karena kalian sudah dapat gigs di pekerjaan yang lain di Topcoder gitu, sehingga kan tidak bisa apply. Soalnya saya juga nggak bisa apply lagi gitu kan. Nah, jadi ini memberikan
kesetaraan buat kawan-kawan yang mencari pekerjaan, jadi nggak cuma untuk satu orang tertentu saja. Silakan apply, baca requirement-nya baik-baik dan persiapkan diri kalian. Kalau memang tidak punya kemampuan di UI design, bisa refer ini ke kawan-kawan yang punya kemampuan skill-nya, dan apabila masuk kita akan dapatkan $500. Oke, itu semua gig-gig yang terbaru yang ada di Top Coder, yang sedang dicari, yang sedang hot-hotnya. Tapi kalau kawan-kawan ingin mencari apa namanya, gigs-gigs lain di Top Coder, bisa buka topcoder.com/gigs. Ini linknya akan ada di sini. Itu sudah saya sharing di bagian chat section. Silakan apply karena di situ ada banyak sekali gigs kita. Yang bisa dilihat seperti dilihatnya ada UI developer, ada cloud engineer, ada Ruby developer, Java lead dan lain sebagainya. Masing-masing ada skill yang dibutuhkan, dan kalau memang kawan-kawan punya spesifikasi tertentu, bisa hubungi teman-teman di geekwork@topcoder.com agar skill tersebut nantinya bisa dipasarkan dan klien-klien yang membutuhkan skill tersebut bisa mencari kawan-kawan melalui platform gig kita ini. Contohnya kayak Mas Benny jago Power BI gitu kan. Nah, ini ada Power BI lead gitu ya kan. Nah, mungkin bisa apply Mas ini di any location 20 minggu dan hanya duitnya lumayan juga 820 hingga $1.020 per minggu. Ini mungkin sangat menarik buat Mas Benny yang memang punya kemampuan di Power BI. Atau punya .NET developer, ada Salesforce, ataupun di senior operation engineer dan lain sebagainya, atau punya kemampuan di AWS, silakan apply. Kita juga banyak sekali kan saat ini di Indonesia untuk kursus-kursus gratis yang dibuat oleh platform-platform seperti AWS untuk belajar mengenai sistem mereka. Jadi pelajari kemudian apply ke sini tentunya. Oke. Itu tentang gigs minggu ini. Kita juga akan ada time change. Di sini kelihatan Top Coder time will be UTC4 due to daylight saving as of March 6. Jadi tanggal 6 Maret nanti, yang biasanya kalau di waktu Indonesia Barat kita 12 jam di depan Top Coder, nantinya akan menjadi 13 jam di depan Top Coder. Jadi kalau kita pukul 7 malam di sini, di sana itu pukul, oh enggak, jadi berapa ya? Jadi pukul 8 kalau tidak salah di sana gitu. Malah kurang ya. Tapi pokoknya beda 13 jam atau 11 jam, saya kurang apa, coba lihat time zone converternya, tapi bedanya sekitar segitu. Saat ini kita menganut 12 jam di depan Top Coder. Kalau kita pukul 8 di sini, pukul 8 malam, di sana pukul 8 pagi. Kalau di sini pukul 7, di sana pukul 7. Jadi kalau nanti sudah berubah, nanti kita pukul 8, mereka masih pukul 7. Bedanya 1 jam saja. Tapi coba perhatikan, karena ini nanti terkait ke kontes-kontes. Apabila kawan-kawan sedang ikut kontes dan kemudian mindsetnya masih 12 jam di depan mereka, pada saat kita submit ketinggalan nanti jadinya takutnya. Itu yang bahaya kan. Jadi pastikan kawan-kawan mengetahui hal tersebut. Oke? Itu mengenai time change. Kemudian kita punya kalender notes kita, ini event-event yang terjadi untuk Maret bulan depan. Tanggal 4 ada Rapid Development Match RDM yang kelima pukul 7 UTC 5. Ini adalah gabungan daripada development kontes dan algoritma. Jadi butuh dua-duanya kemampuannya. Sangat menarik karena waktunya cepat, hadiahnya juga menarik. Itu tanggal 4 Maret, apabila berminat silakan ikutin. Tanggal 8 Maret kita punya International Women's Day Freelancer Fair. Ini akan sangat menarik sekali buat kawan-kawan yang berminat terjun ke dunia freelance. Ada beberapa hal ilmu-ilmu yang akan dibagi seperti tadi yang saya bilang di slide saya sebelumnya. Ada tentang cara interview, bagaimana menghadapi interview dengan penuh percaya diri, dengan penuh semangat, jadi sukses interviewnya. Ada bagaimana cara mendapatkan klien, kemudian ada sharing-sharing dari member-member dan orang-orang dan dari para wanita sukses yang sudah di dunianya gitu. Dari kita juga akan ada Subah nanti. Subah adalah CTO-nya dan sekaligus CEO-nya Top Coder interimnya yang saat ini. Jadi CEO sementaranya. Tanya Bang. Itu kan International Women's Day itu nggak apa-apa kalau yang ikut kita laki-laki gitu. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Ya. Infonya aja ya, mana tahu khusus. Ya. Aku rasa nggak ada masalah gitu karena beberapa tahun yang lalu Adam sendiri bergabung jadi moderatornya gitu istilahnya. Jadi, beberapa waktu yang lalu. Jadi silakan ikutin kalau berminat gitu. Aku sendiri kemungkinan bakal ikut. Wajib ikut nih, wajib ikut. Oh, wajib lah, karena ada beberapa banyak tipsnya di situ kan. Sayang sekali kalau nggak ikut. Cuma mungkin aku nggak munculin muka. Ya? Ilmu daging gratis.
Paling paling nggak munculin muka, Mas. Soalnya Hah? cewek semua. Ya kan? Nah, Iya, iya. oke. Itu untuk Siapkan tanggal dulu. 8. Nah, tanggal 9-nya kita ada SRM 825. Nah, ini yang ke-825. Itu sudah cukup banyak ya SRM kita sudah 825 kali. Ini single round match untuk competitive programming buat kawan-kawan yang hobi melakukan apa puzzle dalam bentuk coding dan programming, silakan bergabung di sini pukul 11. Nantinya akan ada beberapa problem-problem yang dikasih sama top coder dan kalian bisa pecahkan tersebut di top coder arena. Oke, untuk tanggal 10 kita ada Top Coder Nation Show yang ke-14, Geek Lifestyle and Travel with Revi Jun pukul 10 UTC 5. Revi Jun adalah salah satu member top coder yang cukup legend, karena dia sudah mengikuti TCO Final beberapa, saya rasa sudah belasan kali, dan beliau berasal dari India. Memang dari dulu hobi anak ini jalan-jalan melulu gitu, tapi tetap bisa ikut kontes, ya itu yang luar biasanya. Dan saat ini aku ngeliat, karena dia juga aku berkawan dengan dia di sosial media, dia sering sekali ngeluarin story, kemudian apa namanya, apa istilahnya reels ya, di Instagram tentang, perjalanan dia. Dia sedang keliling di daerah-daerah Asia Selatan sana dan luar biasa sekali sih pemandangan, kemudian apa yang dia lakukan. Jadi bila berminat mengetahui tentang bagaimana sepak terjangnya di dunia freelance, kemudian gig lifestyle, dan kemudian kayak mana cara dia bisa tetap sekaligus jalan-jalan, bisa ikutin tanggal 10 Maret nanti. Itu Top Coder Nation Show kita yang ke-14. Oke, tanggal 15, seperti yang saya bilang tadi, kita punya health benefit for Top Coder member through Safety Wing. Safety Wing ini adalah partnernya Top Coder yang menyediakan asuransi kesehatan buat para member Top Coder yang belum punya, ataupun yang sudah punya, tergantung bagaimana kawan-kawan pengen apanya, mau ngikuti apa tidak. Tanggal 15 itu mereka akan memaparkan segala hal yang terkait dengan proses-proses dan apanya, misalkan seperti apa saja klaim dan benefit yang bisa kita manfaatkan dari mereka, berapa biayanya per bulan, dan kemudian bagaimana cara daftarnya. Silakan ikutin apabila berminat. Ini bisa jadi alternatif buat kawan-kawan karena kita sering jalan-jalan pastinya karena kita orang freelancer. Ini bisa dipakai di mana saja di seluruh dunia kalau tidak salah. Dan ini sudah dipakai oleh beberapa vlogger-vlogger dan kemudian beberapa digital nomad yang saya ikutin di apa istilahnya di YouTube. Jadi bisa bisa lebih lanjutnya tanggal 15 nanti. Tanggal 16 kita punya marathon match yang 134 pukul 1 UTC 5. Marathon match ini lebih kayak hampir sama dengan competitive programming, data science, tapi dia mencari solusi dalam waktu yang ditentukan. Artinya ini tidak bukan sesuatu yang optimum solution, tapi dalam jangka waktu tertentu kayak mana solusi terbaik yang bisa kita berikan. Kurang lebih seperti itu. Apabila berminat silakan ikutin tanggal 16 Maret nanti yang ke-134. Tanggal 17 kita punya Humble Full Cup. Ini untuk mengenang member top coder yang cukup banyak kontribusinya di top coder. Humble Full itu tanggal 17 Maret. Apabila berminat, ini ada hadiahnya. Open qualifying round itu pukul 11.30. Jadi silakan bergabung apabila berminat. Dan tanggal 19 kita punya SRM ke-826, itu pukul 12 UTC 5, dan tanggal 26 Maret kita punya rookie SRM ke-11 pukul 12. Ini rookie SRM ini maksudnya buat yang sangat baru sekali bergabung dan berminat di competitive programming. Mungkin kalau SRM itu problemnya akan lebih jelimet. Jadi kalau yang pengen agak lebih gampang, ikutin rookie SRM-nya terlebih dahulu. Dengan kayak gitu flow-nya dapat, ilmunya dapat, baru setelah merasa cukup lanjut ke SRM-nya. Oke? Itu saja mungkin untuk minggu ini mengenai update-update terbaru dari Top Coder. Apabila kawan-kawan ingin ataupun punya pertanyaan, nantinya bisa disampaikan setelah update ini, ataupun nanti kalau ada lebih detail yang ingin diketahui atau pengen harus saya tindak lanjuti dan lebih spesifik pribadi, bisa via DM. Saya akan buka sesi untuk diskusi kepada Mas Beni, Mas Yusri, Mas Kurniawan, sama Mas Degrafik, Mas Dian. Kalau ada feedback ataupun ada yang ingin didiskusikan, silakan saya buka forumnya. Mas Beni, gimana di Batam? Apa? Hujan? Nggak terlalu sih Bang. Saya lihat di Medan ya malah justru banjir di sini. Flooding di sini. Ampun. Ampun. Kemarin hari Minggu semalam pulang dari rumah mertua ke rumah, kayak jalanan itu kayak sungai, ampun. Syukur nggak mogok. Memang lagi deras Bang ya hujannya ya.
nggak berhenti, deras dan nggak berhenti, itu yang masalahnya gitu. Yang banjir kemarin itu 2 hari berturut-turut itu nggak berhenti hujannya. Ini syukurnya alhamdulillah lagi berhenti. Sempat apalah mengeringkan dulu lah ya kan sebelum banjir lagi. Gawat sekali memang lagi apa? Lagi musimnya. Padahal tahun lalu bulan segini panas banget Medan ini. Oh ya. Berubah, cuacanya berubah luar biasa drastis dalam 1 tahun. Tahun Ampun lah. lalu di sini yang banjir. Oh ya, di sana Mas? Di Kepri, Tanjung Pinang, Batam. Oh. Karena ada pusaran apa ya? Pusaran anginnya pas di posisi di atas Kepri gitu. Kalau sekarang, tapi aman. sekarang aman ya Mas? Aman. Alhamdulillah. Itu yang penting Mas. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi lah ya kan. Payah nih kita nih kalau apa nih. Gimana Mas Dian, Mas Kurniawan dan Mas Yusri di lokasi masing-masing aman? Nggak ada masalah? Atau malah jangan-jangan kering kerontang sana panas? Mas Benny ada tertarik? Ada mau ikut health benefitnya top coder ini? Aku sebenarnya tertarik gitu, tapi tergantung biayanya nanti berapa. Itu nanti itu. Kalau kalau under $100 ada kemungkinan aku ikut gitu. Tapi kalau katanya mahal sampai apa, nggak jadilah gitu istilahnya. Dia apanya monthly atau annual belum tahu ya. Nah itu dia, aku juga belum dapat kabar. Jadi tanggal 15 nantilah baru ketahuan itu. Karena kalau aku nggak salah bisa per bulan. Bahkan mereka ini sebenarnya menyediakan juga untuk waktu tertentu gitu. Misalkan kita bepergian dari tanggal segini sampai tanggal segini. Mereka nanti ada ngasih tuh untuk tanggal segini. Ya kayak kalau misalkan mau ke Singapura gitu ya kan. Mau ke Singapura kan apa yang paling dekat tuh dari kepulauan. Dari situ kita bisa untuk 10 hari misalkan gitu. Mereka nanti ngasih quote-nya berapa gitu. Kalau aku nggak salah ya yang aku tonton gitu. Jadi aku rasa sih bisa ada fleksibilitasnya, semoga ya gitu. Kalau bayarnya annually lumayan juga soalnya. Kalau per bulan enak gitu. Masih bisa cicil ya kan? Ya di luar BPJS Kesehatan ya jaga-jaga aja gitu kan. Karena kalau kita ngikutin BPJS, aduh apa ya? Wakanda. Tapi nggak ada itu nggak bisa ngurus SIM ya kan? Nggak bisa ngurus SIM. Vaksin udah kan? Nah, udah vaksin semua. Udah. Nah, tinggal inilah BPJS ini kalau BPJS nggak ada pening ya kan. Nah, bayar per bulan pas melapor ke apa dicuekin sama orang rumah sakit ya kan. Aduh, sedih lah. Tapi nantilah safety wing ini aku pengen ikutin karena kalau memang cocok harga dan kemudian benefit dan klaimnya cukup bagus, apalagi terutama kalau dibawa ke luar negeri karena selama ini pakai cap gitu kan apa nama asuransinya gitu kan kalau ke luar negeri gitu dan murah sih cuma nggak tahu bagus apa enggak gitu ya kan karena di Medan sendiri kantornya udah tutup sekarang. Udah nggak ada kantor. Nah safety wing ini juga nggak ada kantor kan jadi penasaran kayak mana cara klaimnya, cara apanya gitu. Karena kalau macam kayak dulu Prudential ataupun apa gitu, Allianz harus lebih gampang kalau ada agent kan. Karena kalau ngurus sendiri itu ribet. Iya. Banyak berkas administrasi yang harus diurus, bolak-balik ke rumah sakit jadinya, kemudian ngirim lagi ke Allianz-nya, nunggu waktu respon time mereka, disetujui apa enggak, penyelidikan dan segala macam baru di reimburse. Itu link untuk daftar eventnya yang mana, Bang? Ini aku apa lagi ya? Aku share lagi ya. Humbleful Events. Ini dia. Aku barusan share lagi. Itu ke Dian pula. Oke, bentar. Ini dia. Oke. Itu dia application experience welcome-nya. Tanggal 15 nanti. Semoga dalam waktu dekat COVID kayaknya udah nggak kedengaran lagi nih gara-gara Ukraina nih. Hilang beritanya, ya kan? Entah beritanya yang hilang, entah COVID-nya yang hilang, nggak tahu lah. Tapi kalau udah vaksin ya kan, semoga dalam waktu dekat kita sudah bisa keliling-keliling lagi ya kan. Nah, kalau ini kayak kalau misalnya menarik, aku mau ambil. Karena lumayan. Kalau misalnya kayak ke Singapura sekarang kan ada peraturannya harus punya asuransi kan untuk mengenai COVID ini kan.
Ya, kalau warga negara Singapura 30 Singapura dolar Bang harus baru bisa bepergian ke Capri. Nah, itu. Berapa bubble-nya. Kalau dari sini ke sana hampir. Kalau dari sini ke sana, kalau dari pemerintah kitanya nggak ada, tapi waktu masuk di sana nggak tahu ya. Harus ada Mas. Kemarin aku cek Mana kalau ya? nggak salah, nggak tahu sih. Ada yang disediakan sama pemerintah sana juga. Jadi pada saat kita masuk itu kita bisa daftar langsung di sana. Ya, ya. $131 kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah ya, gitu. $1 ya. Biayanya. Terus tiap hari mesti dicolok. Tiap hari mesti ngelapor, colok, update. PCR. Kita mesti install aplikasi, kita colok tiap pagi, kasih fotonya, kemudian udah gitu. Setiap hari kalau kita di sana. Karena kawan ada yang di sana lagi di sana itu mesti kayak gitu. Pas balik ke Medan pening kepalanya. Banyak dicolok ya. Banyak yang dicolok ya. Aduh. Oke lah. Mas Benny udah gabung ya di Discord udah ya. Mas Yusri, Mas Kurniawan, Mas Dian, yang kalau belum bergabung di Discord silakan bergabung. Aku share lagi linknya di. Oh sudah ya. Oh sudah. Mantap. Karena Discord ini akan kita pakai ke depannya sebagai platform utama untuk networking, untuk bertemu, untuk silaturahmi, dan Slack ini akan kita tinggalkan karena fiturnya tidak cocok. Dan tidak cocok. Di Discord itu bisa menghandle lebih banyak orang, bisa ada banyak fiturnya sih. Aku sendiri sebenarnya overwhelming sih sebenarnya nengok fitur-fitur di Discord, terutama konten-kontennya yang agak cukup aktif juga member di sana gitu. Verify, ya, live streaming ya, itulah live streaming. Rencananya jangan nggak pakai Zoom lagi nanti ke depannya, pakai Discord aja. Iya. Rencananya mau pakai Discord, tapi itulah lagi. Jangan kita masih testing juga gitu, memastikan bahwa memang cocok atau enggak. Tapi aku rasa sih ngelihat sejauh ini feedbacknya itu positif dan kayaknya kita bakal pakai ke sana karena aku ngeliat lebih aktif di sana daripada di Slack saat ini. Slack nggak terlalu banyak dan agak berat sih menurut aku. Di handphoneku sendiri udah nggak bisa dipakai. Handphoneku iPhone 6. iPhone 6 ya kan. Nggak bisa diupdate lagi, nggak bisa dipakai lagi. Udah masuk kategori bahula zaman udah tua handphonenya, jadi nggak bisa digunakan lagi. Jadi ya udahlah, aku pikir Slack-nya juga nggak bisa dipakai lagi, cocok lah pindah ke Discord ya kan. Nah, kawan-kawan kalau belum bergabung silakan bergabung. Enak di sana sih. Mas Dian di verify dong, kan ada apanya tuh kan linknya kan tinggal di apa namanya ya, tinggal enter aja ya kalau nggak salah tuh ya linknya. Ada di bagian channelnya nanti itu kalau nggak salah di bagian servernya. Oke, apa lagi ya? Waktu top gigs-nya di antara kawan-kawan semua udah ada pertanyaan nggak? Kita punya Cory di sini yang sedang bersama kita. Beliau yang bertanggung jawab, yang punya kuasa mengenai Geekwork. Jadi kalau ada pertanyaan silakan bicarakan ataupun postingkan di chat section. Aku bisa ngomong ke Cory pakai bahasa Inggris kalau memang kawan-kawan mau pakai bahasa Inggris gitu istilahnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena kita ada beberapa gigs, ada yang sebenarnya masih ada yang kreatif service director atau apanya gitu kalau yang untuk gigs apanya untuk desain. Mas Benny udah apply nggak apa? Yang mana Bang? Untuk Power BI ada apply nggak? Ya ada apply 2 sih, baru di email suruh interview besok. Sukses, mudah-mudahan lancar Mas. Ya, baru di email sama Cory. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lolos Mas ya. Amin. Amin. Oke. Cory, we have one question from our member about Geekwork. Okay. So, yeah, is it possible for our member to redesign and create their own marketing stuff and share the gigs in their social media platform? So this is to make the gigs more interesting. So it's not default using the links provided. You can see there is a link in the chat section, and that link goes to. Let me open it here so you can see it in my screen. So yeah, similar like this, Cory, is it okay for them to create their own design to share our gigs? That looks awesome. Okay. That would be a Jesse question.
I'm sorry? That would I would refer to Jesse on that. Oh, okay, okay. Let me ask her later. Okay. Okay. It Okay, looks thank really you. awesome though. Yep, yep. And Yeah, yeah, more engaging the. yes, more engaging I think. So, Mas Yusri, aku nanti akan coba tanya ke Jesse. Tapi kalau setahu aku sih harusnya nggak ada masalah ya, gitu. Karena pada intinya kan linknya yang dipakai kan tetap apa ya, tetap menuju ke top coder kan, bukan ke yang mana-mana gitu istilahnya. Jadi aku rasa nggak ada masalah gitu. Gig fulfill karena login masih apa. Udah habis berarti. Oke. Nanti aku akan coba tanya lagi dan aku akan kontak langsung ke Mas Yusri ya. Tapi setahu aku seharusnya tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata berbeda yang dibilang Jesse, aku nanti akan coba konfirmasi kembali ke Mas Yusri ya. Oke, ada lagi dari Mas Kurniawan, Mas Dian, ada apply ke Gigs nggak? Mumpung Korea ada di sini, jadi kita bisa tanya-tanya. Iya, betul Mas. Dan lumayan kan, artinya dengan banyaknya posisi yang dibuka di sana, kalau dapat 3-4 orang aja masuk 2.000 juga, lumayan juga ya. Mantap tenan ya kan ya. Mudah-mudahan aku akan nanti coba tanya lagi ya Mas. Oke. Gimana Mas Beni, Mas Yusri, Mas Kurniawan, Mas Itu Dian? kalau kemarin gini Bang, kemarin saya ada kirim referral ya ke kawan-kawan di grup sama-sama Power BI gitu kan. Power Apps gitu kan. Nggak tahu kayaknya dia daftar terus saya terima email ya. I receive the email pemberitahuan bahwa kamu berhasil refer 1 orang gitu. Tapi nunggu interview mungkin katanya gitu ya. Oh gitu. Baru daftar gitu ya, mungkin baru daftar atau gimana ya? Prosesnya gimana Bang? Let me ask Cory. Still. Yep. What is the process if someone gets referral? So Benny referring his friend to get a gig in our platform, and he gets email saying that apa yang dibilang Mas? Yeah. Thank you that you refer 1 gigs to your college, something like this lah. So you will get the bonus when the applier can hire ya. Okay. So he gets email, but is there email for already get the bonus or just because the members get interview? So did the member that he referred get a gig? So he gets Benny gets email saying that his friend thank you for referring his friend to the gigs, and the applicant and you will get your bonus if the applicant gets the gigs. Is that only for notification that his friend pass through the screening process and in process for the interviewing, or did Benny already get the bonus $500? So that would be if just acknowledging that the person that he referred, if they get the gig and are in the gig for a month, then they get their bonus. Oh, I see. After a month. They have to be hired for the gig that they were referred for. Oh, okay, I see. Berarti masih notifikasinya aja Mas Benny. Iya, sepertinya you just meet our day sharing a popular gig that you may ya. Saya baca seperti itu ya mungkin ya. Yap, mudah-mudahan nyangkut Mas, lumayan itu. Siap. Okay, thank you Cory. You're welcome. You're welcome. So, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Mas Yusri, asik bener dah. Lagi nggak di kedai Mas? Lagi nggak di warung? Di warung Mas, di atas ada rokok. Oh iya. Sambil warung. Mantep. Sekalian apa namanya, double job ya kan? Multi talent. Salut. Multi talent. Iya. Buat kawan-kawan yang lain yang ada pertanyaan silakan. Mumpung masih ada Cory di sini tentang gigs yang ingin ditanyakan. Sayangnya Arifin nggak ada ya. Biasanya dia yang paling banyak tuh pertanyaannya tuh tentang gigs itu. Karena dia belum dapat. Jadi
terus menggebu-gebu tuh supaya bisa dapat itu. Nah, jadi saya nggak bergabung hari ini, tapi nanti coba aku bilang sama dia lah kalau ada pertanyaan lain bisa bisa diajukan ke Kori, oke? Oke lah, ini udah hampir 1 jam. Aku rasa kita padakan sampai di sini saja. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah bergabung. Walaupun hari ini lagi hari libur nasional ya, Isra Mi'raj ya. Ya. Atau karena lagi hari libur makanya bisa gabung ya. Kalau hari biasa udah capek ya kan, pengen istirahat aja. Pukul 8. Terima kasih Mas Beni, Ya, terima sama-sama Bang kasih Fajar. Mas Yusri, terima kasih Mas Kurniawan, dan terima kasih Mas Dian yang sudah bergabung pada Community Monday Meetup kita pada minggu ini. Special thanks to Cory for joining with us in Southeast Asia, and thank you for answering our question about the gigs that we have. I think that's all. Sampai jumpa minggu depan seperti biasa. Kita akan lakukan hal ini setiap minggunya. Silakan bergabung apabila punya waktu, apabila punya pertanyaan, apabila punya hal-hal yang ingin disampaikan. Pada intinya Top Coder adalah tentang komunitas, maka kita fokusnya adalah ke komunitas. Makanya kita buat acara-acara seperti ini untuk menampung aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you, Cory. Thank you, everyone. Makasih, Bang Fajar. Yap. Makasih, Mas.